Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, marilah sama-sama kita ucapkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju Masjid Rahmat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita tinggikan terhadap baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Maka sepantasnya kita mengirimkan sebuah salawat yang berlamaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz yang telah hadir di hadapan kami semua, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terhormat para hadirin jamaah Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita menuju acara yaitu Santawah Rohani Ramadan pada malam yang ke-12 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Haris SKG dengan judul Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Rumah Tangga. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanan nashhadu an la ilaha illa syarika lah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para orang tua kami, ahli pertama jadi pandai dilakukan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda masjid, pemuka masyarakat, serta adik-adik kami yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah berkat taufiknya dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang ke-12, berarti 11 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, sehingga siang harinya kita bersusah payah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa kita, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian malam harinya kita mendirikan daripada malam-malam bulan Ramadan, qiyamul lail Ramadan, yaitu menunaikan sholat fardu tarawih secara berjamaah. Ini semata-mata kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, insan yang bertakwa, sehingga janji Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, waktu sahabat, maka Allah SWT akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Inilah janji daripada Allah SWT dengan syarat betul-betul kita menjalankan ibadah ini
betul-betul kita tunaikan hak daripada bulan Ramadan ini. Jangan kita lalaikan puasa kita. Jangan kita rusak amal ibadah puasa kita dengan perkara-perkara yang dapat merusak daripada amal ibadah puasa kita tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering kita berselawat, kita berharap dapat syafaat dan lindungi masa Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sidang jemaat tarawih bagi Allah jujur kepada setiap hari Ramadan. Sebagaimana telah ditandai juga terkabar adalah tanggung jawab suami istri terhadap keluarga. Jadi berbicara kita masalah kewajiban dan tanggung jawab suami istri, sebagaimana ayat yang kita baca tadi di awal. Tausiah tadi ya ayalah zina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab kita sebagai orang beriman kata Allah. Pelihara, kita jaga diri kita, keluarga kita. Ini termasuk suami dan istri. Anfusakum wa ahlikum, dan juga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai suami dan istri kepada anak-anak adalah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kita jaga diri mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kewajiban kita sebagai suami dan istri, sebagai kepala keluarga dan ibu, sebagai madrasah kubra bagi anak-anaknya? Kewajiban kita jelas. Yang pertama, menanamkan akidah yang betul kepada anak-anak kita. Kita tanamkan yakin yang benar kepada Allah. Kita benarkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka benar Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Kita tanamkan kepada anak kita keyakinan atau tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sebagaimana Rasulullah mendakwakan tauhid ini di kota Makkah lebih kurang 13 tahun. Menanamkan agar masuknya hakikat kalimat la ilaha illallah ke dalam diri mereka. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, penanaman yang akidah, penanaman tauhid di dalam diri mereka. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita. Kenapa? Karena semuanya tanggung jawab. Di sini sebagai kepala rumah tangga adalah suami. Maka suami ini bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, terhadap keberlangsungan mereka. Maka yang pertama kita tanamkan yakin yang benar, akidah yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanam kepada Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Inilah keyakinan yang benar. Maka sahabat Nabi ini 13 tahun lamanya oleh Rasulullah menanamkan yakin yang benar. Maka selama 13 tahun belum ada lagi perintah sholat, belum ada lagi perintah puasa dan lain sebagainya. Maka ketika yakin mereka telah benar, iman mereka telah benar, baru masuk yang namanya rukun iman, rukun Islam, puasa, zakat, sholat. Begitulah. Kemudian apa yang perlu kita tanamkan? Nilai-nilai agama. Anak ini diajar mereka, maka dalam hadis Nabi dikatakan, muru auladakum bisolat idza balagha sab'a. Perintahkan anak-anak kamu mendirikan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Maka ini kewajiban kita, bagaimana kita perhatikan sholat anak-anak kita. Setelah 7 tahun, perintahkan mereka, muru, perintahkan kepada anak kamu untuk mendirikan sholat. Idza balagha sab'an wadribuhum idza balagha 'ashra. Tapi pukullah mereka kalau sekiranya umurnya telah sampai 10 tahun. Maka ini ada perintah. Sehingga bahkan Nabi menganjurkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, siapkan satu rotan di rumah untuk mendidik anak. Memang rotan ini kalau kita loncat, anak awak terpukul, anak kita rotannya pedih, minta ampun.
Tapi dalam berdiri dia tidak menyakitkan Pak. Kalau pakai kayu mungkin lompat tanah awalnya kan. Tapi kalau pakai rotan dia tidak. Pukul sedikit saja tapi pedihnya minta ampun, tapi dia mendidik. Maka kata Nabi, ketika kita gantungkan rotan di rumah kita, pahalanya 1 kilo setiap hari. Allah beri kita ganjaran pahala. Dan hari ini kita heran di negara kita ini kalau ada mukul sikit masuk dalam apa? Karena kita hari ini ya ada hukum am katanya. Begitulah. Sebenarnya ini menjauhi kita umat Islam daripada hukum Islam. Anak-anak ini kalau dibiarkan dipijaknya orang tua, maka kita lihat dahulu bagaimana waktu kita masih kecil dahulu tahun-tahun 80-an, beda dengan anak sekarang. Hari ini teknologi ya, yang nama gadget ya, apa namanya Android. Ini sangat luar biasa Pak. Anak-anak nangis kasih Android diam dia Pak. Masya Allah. Begitulah orang Yahudi Nasrani merusak daripada umat Islam. Sehingga dengan gadget ini rusak silaturahmi kita Pak. Seorang ayah ibu pergi dengan anak pesantren, ayah saya main Android, amak saya main Android, anak dikasih Android, tidak ada lagi komunikasi. Ini kenyataan Pak. Bahkan hari ini orang yang muda-mudanya, maaf nih saya bukan apa, mengaji Al-Quran menggunakan Android Pak. Itu tidak bagus. Kalau menurut saya lebih baik kita lihat mushaf ini Pak, lihat membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang yang muda, acara pun pakai Android dia baca Al-Quran Pak. Padahal Android ini segala macam yang ada di situ, masjid pun banyak di dalamnya. Nah kita campurkan hak dan yang batil, bisa kita pakai Al-Quran saja. Kita lihat setiap huruf yang kita lihat di dalam mushaf ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ajarkan anak-anak kita sholat, ajak mereka ke masjid. Jadi kalau ada anak-anak yang namanya anak-anak ribut di masjid itu biasa. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau nggak ada lagi anak-anak yang ribut ya di masjid, maka hati-hati. Kadang-kadang orang tua kalau ada anak mau mokak ribut sakit, marah sekali orang tua. Tidak. Karena anak-anak yang ribut ini nanti akan memakmurkan masjid. 15 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau tidak ada lagi anak-anak yang ribut dalam masjid, ini kiamat sudah dekat. Memang ini sudah kemudian zaman. Dikatakan oleh Nabi umur Islam itu lebih kurang 1.500 tahun. Ini 1446 ya Pak, Mas. 1446, tinggal sedikit lagi masanya Pak. Kita sudah berada di ujung zaman. Maka untuk bersegera kita tobat, bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir zaman wanita lebih banyak daripada laki-laki, nyata betul Pak hari ini. Kata wali sama, apabila ingin wadon hilang wirange, sebuah tulis sama. Apabila wanita hilang malunya, ingin anak hilang wibawane, apabila laki-laki hilang wibawanya, pasar hilang komandanya, pasar ini tidak ada gaungnya lagi. Di mana-mana ada pasar kaget setiap malam ada. Zaman dulu dah pasar Senin, pasar Rabu, pasar Kamis, sekali seminggu pasar. Kalau ini tiap malam ada pasar. Bahkan hampir di sekeliling rumah kita banyak pasar kedai-kedai Pak. Kemudian terakhir apa katanya? Kali hilang kedungnya, kali itu hilang muaranya. Nah, kali yang udah pada kering. Maka ketika datang masanya kata Wali Songo, enggal tokoh lelono jojo deso. Bilang kori ojo balik-balik sak durungnya patang sasi. Maka ketika datang zaman ini kata Wali Songo, kamu tinggalkan kampung alamat, kamu pergi berhijrah dari satu ke kampung yang lain. Satu kamu dakwakan agama, dari satu desa ke desa lain, senjatanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kita dakwah. Ila, kalau datang masanya kata Wali Songo, ila kita risau anak-anak kita, keluarga kita. Ada kita risau kita melihat anak-anak kita, wanita luar rumah buka aurat. Ini jangan dibiarkan Pak. Kalau sudah balik, mereka balik perintahkan mereka menutup aurat. Ketika mereka keluar rumah ini tidak biarkan. Bahkan anak-anak manusia pakai HW aja Pak. Situ ayah nonton TV, amak nonton TV, keponakan mama, ayah keponakannya pakai pakaian seksi, dibiarin aja. Ini nyata hari ini Bapak hadirin. Adakah kita risau ketika anak kita keluar rumah tidak menutup aurat mereka? Ini tanggung jawab ayah. Maka seorang laki ini tanggung jawab yang pertama adalah dan istrinya jelas. Yang kedua ibunya, anak perempuannya, kakak atau adiknya. 4 ini tanggung jawab kita laki-laki. Walaupun kita sudah beramal soleh, iman amal kita benar,
Tapi mereka tidak pernah kita dakwakan, tidak pernah kita sampaikan kebenaran ini. Nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanggung jawab kita di luar biasa, ya. Dunia dan di akhirat. Bagaimana pendidikan mereka? Didiklah mereka kepada agama sedini mungkin, ya. Hari ini Masya Allah sedih kita Pak, sedih kita berapa banyak anak, ya. Kadang-kadang hari bulan puasa nih, ya, anak-anak kita latih mereka untuk mengerjakan puasa. Ini hari ini bukan orang-orang tua pula malah banyak yang tidak berpuasa. Bahkan para tukang-tukang ini maaf Pak, yang kerja-kerja bangunan itu tidak ada puasa. Sedih kita di pasar-pasar, orang nyantai aja. Dia beragama Islam tapi merokok. Masya Allah. Inilah keadaan umat Islam hari ini. Ini risau pikir kita, ya. Mereka beragama Islam tapi mereka melanggar perintah daripada agama Islam. Bahkan mereka menjalankan puasa, tapi jangan sembahyang. Banyak. Dia puasa apa tapi nggak sholat dia, percuma. Padahal Nabi katakan as-sholatu imanul sholat yang agama. Dengan sebab mendirikan sholat maka kita mendirikan agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat maka kita telah meruntuhkan agama. Makanya kita tanamkan, ya, kita ajar mereka sholat, ajar mereka pendidikan agama, ajar mereka mengaji, baca Al-Quran. Jangan sampai orang lain itu bisa orang tuanya. Selagi anak kita baca Quran mulai dari Iqra sampai mereka bisa membaca Al-Quran, perbaiki Al-Fatihah mereka. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Setidak-tidaknya kalau tak sanggup kita mendidik mereka, kita masukkan mereka ke sekolah pesantren. Bahkan kita jadikan anak kita hafiz Al-Quran. Kata Nabi dalam sebuah hadis, satu orang hafiz Al-Quran 30 juz bisa beri 10 orang syafaat kepada keluarganya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bercita-cita lah kita punya anak menjadi hafiz-hafizah. Nanti mau makan apa dia Ustaz? Orang yang sudah menjadi hafiz-hafizah ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang hafiz, ya? Mereka hafiz 30 juz, masuk Afrika Patas kuliah. Yang hafal 30 juz bisa mereka kuliah, dapat beasiswa. Hari ini orang-orang yang hafiz Al-Quran diperebutkan. Begitulah Allah muliakan derajat-derajat orang yang hafiz Al-Quran. Bahkan orang-orang yang anak kita yang hafiz nanti dia akan memasangkan mahkota mutiara di kepala orang-orang tuanya. Maka ini bangga kita punya anak yang hafiz Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi nanti kalau jadi menantu tidak sholat, kerjanya bagus, ya, mungkin kerja pegawai negeri tapi mereka tidak sholat. Carilah menantu kita, jalan menantu yang laki-laki yang mereka betul-betul mau mereka mendirikan sholat. Kalau nggak sholat jangan, percuma, banyak harta kalau tidak sholat apa nanti akan. Para Nabi katakan, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang Allah hisab dari akhirat nanti adalah sholat. Apabila baik sholat kita, insyaallah amal yang lain akan baik. Maka sholat ini pangkal daripada amal ibadah kita. Tapi kalau rusak sholat kita, maka akan rusaklah amalan-amalan yang lain. Maka kita tanamkan betul-betul kepada anak kita, keturunan kita. Pertama jaga mereka sholat. Kemudian bagi yang perempuan, setelah balik mereka itu aurat secara sempurna. Karena ketika ada anak kita wanita, istri kita keluar rumah, mereka nampakkan sedikit saja rambut mereka. Ini yang berdosa adalah suaminya, ayahnya. Jangan kita biarkan mereka bertelanjang, Masya Allah. Kadang-kadang kabar anak kita ini berpacaran ini tidak ada dalam agama Islam. Pacaran kapan setelah ijab kabul? Hari ini bertahun-tahun pacaran ada tuh, Masya Allah, maaf. Ketika menjelang perkawinan anak kita sudah tidak, Masya Allah, tidak seperti maaf Pak. Tadi terjadi pacaran bertahun-tahun sampai anak kita kehormatannya pun sudah diambil oleh pacarnya. Nggak ada dalam Islam pacaran. Kapan pacaran setelah ijab kabul? Yang ada dalam Islam kita kalau mau menikah, kita ta'aruf, perkenalan. Habis itu betul sudah sesuai suatu pihak laki-laki perempuan baru langsung dia ijab kabul. Tadi di budaya barat, ya, pacaran sampai 4-5 tahun, Masya Allah. Tadi tidak ada dianjurkan. Ketika malam pengantin tidak ada oleh Pak. Yalah habis sudah orang cakap. Bahasa Allah di umpan ayu, Masya Allah. Inilah yang kita hindarkan, ya. Budaya-budaya barat yang masuk ke dalam negara kita, ke dalam bangsa kita, kampung kita. Inilah ditiru oleh anak muda kita. Maka kita tanamkan agama sedini mungkin. Bagaimana supaya mereka ada
nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika ada nilai-nilai agama, insya Allah akan terwujud yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surga. Ketika jauh dari nilai-nilai agama, maka rumah tangga kita akan terasa neraka. Bila Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka betul-betul perintah Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, diri kamu dan keluarga kamu, anak-anak keturunan kita daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dan bukan untuk menyelamatkan keluarga kita saja. Kita arahkan mereka ke dalam, kita masukkan mereka ke dalam agama. Kita masukkan suasana agama dalam rumah tangga kita, sehingga ketika ada nilai agama dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita akan sama dengan kemampuan kita. Demikian saja Bapak yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tausiah singkat kita pada malam hari ini, dan malah kita tingkatkan frekuensi ibadah kita di bulan sangat mulia ini. Kita sudah masuk ke malam yang kedua, ke apa? 10 hari yang kedua itu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin penghujung daripada bulan Ramadan ini, maka akan semakin banyak godaan. Maka mari kita tingkatkan frekuensi ibadah kita, sedekah kita, semuanya kita tingkatkan. Jangan sampai berlalu Ramadan tidak ada kita hanya menahan lapar dan haus. Tidak ada kesannya di dalam diri kita. Puasa kita, perjuangan kita punya ada kita setelah masuk bulan. Tujuannya antara bagaimana Allah kita menjadi orang bertakwa. Demikian saja, dan kita jaga ibadah puasa kita, jangan sampai gara-gara habis kita tadarus mengaji ada perlu kita panjang-panjangkan, kita menggibah saudaranya. Inilah yang banyak merusak amal ibadah puasa kita. Daripada cerita malam ini lebih baik kita tidur. Maaf. Ini daripada kita cerita-cerita tak bakal merusak daripada amal ibadah puasa kita. Demikian saja. Yang benar dari Allah, kami minta maaf kalau sekali dalam penyampaian terdapat kekurangan, dan kami minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Sempurna kita beri kepada pilih subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan serta puluhan Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami akan bacakan laporan keuangan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah Masjid Ar-Rahman malam kemarin 219.000. Jumlah infak rakyat malam kemarin 174.000. Dan untuk petugas sholat tarawih pada malam hari ini, Imam Bapak Adamra, Bilal Bapak Syafruddin. Dan untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Edi Mukhtar dan Bapak Hujan Darmo. Dan untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Taufik Effendi, Bapak Suyoto, Budir, dan Bapak Edi Ganda. Waktu imsak besok pagi jam 4:56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk waktu berbuka besok pagi 18:31 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk petugas protokol besok malam saudari Kesia. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rusdi SPD. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada anak-anak kami yang soleh dan soleha, ketika nanti kita sudah memulai sholat tarawih, jangan ada yang main-main, jangan ada yang ribut, dan silakan susun sok yang paling belakang. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Bila ada kesalahan dan keilapan, kami sebagai protokol meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.